Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadidus Fitrasari dengan NIM 2306025 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan MKom. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana DFD dapat digunakan untuk tahapan pemecahan masalah dari kelima artikel yang akan saya paparkan. Mari kita simak videonya sama-sama. Namun sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu DFD. Baiklah, mari kita ketahui apa itu DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana aliran data dalam suatu sistem informasi. Dalam penggunaan DFD ini kita akan mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat di dalam suatu sistem tersebut dan bagaimana data tersebut bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Serta kita juga dapat mengetahui bagaimana input dan juga output dari suatu proses dalam sistem tersebut. Baiklah, mari kita masuk kepada video penjelasan bagaimana DFD digunakan untuk tahapan pemecahan masalah dalam 5 artikel yang akan saya paparkan. Baiklah, pada jurnal yang pertama yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat Masuk dan Keluar menggunakan PHP MySQL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang DFD level 2 pada proses transaksi. Pada DFD level 2 proses transaksi ini terdapat dua terminator, yaitu ada admin, ada kepala badan, dan juga terdapat satu proses, yaitu proses transaksi. Di sini admin melakukan input berkas, input surat masuk, dan input surat keluar. Begitupun kepala badan juga melakukan proses ACC surat masuk dan juga ACC surat keluar. Pada proses transaksi ini, setelah dilakukannya input oleh admin dan dilakukan ACC oleh kepala badan, maka akan dikeluarkan output ACC surat keluar dan ACC surat masuk yang dikirimkan dari transaksi ke terminator admin. Baiklah, jurnal yang kedua yaitu rancangan bangun sistem informasi tempat tinggal sementara berbasis Canada Framework dan Eversign Formula di Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 juga pada proses pendaftaran member pemilik kos, di mana terdapat satu terminator, 3 proses, dan 2 data store. Proses yang pertama yaitu terminator calon member pemilik kos akan melakukan input pesan request pemilik ke dalam proses pemilik kos baru, dan pesan request tersebut dikirimkan dan disimpan ke data store pesan request. Pesan request akan mengeluarkan output info pesan request ke proses ini, lalu proses request pemilik kos baru akan mengeluarkan output info pesan request ke terminator calon member pemilik kos. Proses selanjutnya yaitu terminator calon member pemilik kos akan melakukan input identitas calon pemilik kos ke proses validasi link email, dan identitas calon pemilik tersebut akan dilakukan proses input data pemilik kos serta disimpan dan dikirim ke data store pemilik kos. Data store pemilik kos akan mengeluarkan output info pemilik kos ke proses input data pemilik kos dan dikirimkan kembali ke calon member pemilik kos, yaitu info pemilik kos. Baiklah, jurnal yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi pada Dinas Pendidikan Kota Palopo berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan DFD pada level 1 proses 1, di mana terdapat 2 terminator, 1 proses, dan 3 data store.
Terminator yang pertama, masyarakat akan melakukan input hubungi kami ke dalam proses entry data. Lalu data hubungi kami akan masuk ke dalam data store data hubungi kami. Terminator yang kedua yaitu ada administrator, di mana akan melakukan input data sekolah, data pegawai profil, agenda, dan berita yang diinput ke proses entry data. Data sekolah akan dikirimkan ke data store data sekolah dan data pegawai profil, agenda, dan berita akan masuk ke data store data pegawai profil, agenda, dan berita. Baiklah, jurnal selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Pengembangan Pendidikan Universitas Dipas. Di sini saya akan menjelaskan di FD level 1 proses itu proses pengisian rencana pelatihan yang akan diselenggarakan, di mana terdapat 3 proses dan juga 2 data store. Proses yang pertama yaitu proses login. Pada proses login, selanjutnya pada proses yang kedua. Proses yang kedua ini dipecah menjadi 2, yaitu yang pertama, proses pengelolaan data pelatihan yang melakukan input identitas pelatihan dan disimpan ke data store pelatihan. Dan data store pelatihan akan mengeluarkan output ID pelatihan dan dikirimkan ke proses pengelolaan data pelatihan. Proses yang kedua dari proses 2 ini yaitu pengelolaan data angkatan yang mengirimkan input identitas angkatan dan disimpan oleh data store angkatan dan mengeluarkan output yaitu ID angkatan yang dikirimkan pada proses pengelolaan data angkatan. Setelah proses 2 ini dilakukan, akan dikirimkan inputnya berupa rencana pelatihan ke proses yang ketiga yaitu proses menampilkan. Baiklah, jurnal yang terakhir yaitu analisis dan perancangan sistem informasi fasilitas sekolah. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 1 untuk proses peminjaman buku. Ini terdapat 2 terminator, terdapat 4 proses, dan juga terdapat 1 data. Di sini user yaitu staf, guru, dan siswa yang setelah melakukan proses mendaftar akan melakukan login menggunakan ID user. Proses login ini selanjutnya dilakukan proses memilih buku. Pada proses memilih buku ini akan melakukan pencarian buku yang ingin dicari oleh user dan juga akan melihat apakah buku tersebut tersedia atau tidaknya ke dalam data store buku. Data store buku yang menyimpan semua data tentang buku di perpustakaan akan mengeluarkan output info ketersediaan buku yang dicari oleh user tadi. Jika tersedia, maka ia akan mengirimkan informasi buku yang tersedia tersebut. Setelah melakukan proses memilih buku, selanjutnya dilakukan proses bukti pinjaman. Setelah melakukan proses bukti pinjaman ini, akan dilakukan input pengambilan buku yang dikirimkan ke terminator perpustakaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan DFD. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.